Hello, good morning, students. Okay, today we will begin a new materials that is about manual, how to use a tool or an equipment. This is the second KD in this semester, and you will study the materials and then do the quiz and then do the assignment as usual. Are you ready? Okay, now let's begin. So, what are we going to talk about here? First, we will study about what a manual is. So, what it is? A manual is a step-by-step guide to use or operate a tool or an equipment. It usually comes with the purchase of the tool or equipment. Apa sih yang disebut dengan manual itu? Manual itu adalah petunjuk penggunaan sebuah alat yang disajikan secara step by step atau berurutan. Biasanya manual ini ada dalam kotak pada saat kita membeli sebuah alat. Oke, masih ingat kalau misalnya kita beli HP, pasti di dalam kotak itu selain ada HP, juga ada kertas kecil atau buklet kecil. Nah, itu yang disebut dengan manual. Oke, that is what we call a manual. So, dalam definisi ini ada kata-kata baru, ada tool. What it means? Tool atau equipment itu artinya alat. And then ada juga di sini comes with, ya, comes with. Datang dengan seharusnya, tetapi tersedia. Comes with di sini artinya tersedia, ya. And then purchase. What does it mean? Purchase. Purchase means pembelian. Ya, jadi it usually comes with the purchase. Biasanya tersedia dengan pembelian, purchase of the tool or equipment, sebuah alat. Okay. Now, next, what we study. Why? Why it is necessary to have a manual with the purchase of a tool or equipment? Kenapa sih keberadaan manual itu penting? Nah, yang pertama, the function is to guide the user to use or to operate a tool or an equipment well or correctly. Untuk memandu pengguna menggunakan atau mengoperasikan sebuah alat. Nah, ini Budiana salah ya, itu bukan tol tapi harusnya tool, O-nya 2. Mengoperasikan sebuah alat atau peralatan secara baik atau benar. Oke, bisa dibayangkan kalau tidak ada manualnya kita pasti bingung. Alat ini bagaimana menggunakannya, ya. And then the second reason is to avoid breakdown of a tool or an equipment because of the misuse. Untuk menghindari kerusakan alat karena salah menggunakan. Oke, jadi sebuah manual itu sangat penting, satu sebagai petunjuk. Yang kedua adalah untuk menghindari kerusakan. Kalau sudah nggak benar menggunakannya, pasti bisa terjadi kerusakan. Oke. Nah, here we have some new words. Guide. What does it mean? Oke, memandu. To guide itu memandu atau menunjukkan. Oke, and then to avoid this one. To avoid. Okay, this one means menghindari, avoid, menghindari. And then break down. Okay, break down atau
kerusakan ya. Breakdown itu kerusakan. And then misuse. Ini bukan misuse tapi misuse. Salah penggunaan. Use itu menggunakan, miss itu salah. Okay, so from this slide, we learn about the definition of a manual and the reasons why manual is important. Dari slide ini kita belajar apa sih yang disebut dengan manual dan mengapa manual itu penting. Okay, next. Nah, here I will give you some samples of manual ya yang biasanya kita temukan dalam box-box pembelian sebuah alat. Okay, nah this one, operation manual. Okay, kemudian ada introduction and purpose, and then project reference, and then glossary, and then system overview. Nah, this one is very complete. And then, whoa, this is also a manual. So manual can come in different formats ya. Jadi manual itu bisa dalam bentuk format macam-macam. Bisa yang seperti pertama, bisa yang seperti infografis ini, insert ATM card ya, enter 4-digit ATM pin dan sebagainya. Step by step 1, 2, 3, 4, 5. Okay. And then this one, optical disk drive. Okay, a DVD super multi drive or HD DVD ROM drive is configured. Nah, ya, this is also a manual. Notes on use. Nah, catatan penggunaan. Okay, so now how to write a manual? What needs to be included in a manual? Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana menulis sebuah manual. Okay, apa saja yang harus ada dalam sebuah manual? Okay, let's see. When you want to write a manual, so you have to prepare, you have to include name of the product or tool or equipment. Jadi yang perlu dipersiapkan ketika mau menulis sebuah manual adalah nama dari barang itu atau alat itu atau peralatan itu. Jadi misalnya PC, personal computer, or printer, or scanner, or mobile phone, or tablets, dan sebagainya. Jadi disebutkan nama dari barangnya. And then the second one is the function of the product, tool, or equipment. Fungsi dari barang tersebut atau alat tersebut. Kemudian the specification of the product, spesifikasinya apa? Seperti misalnya HP Samsung aja, kan spesifikasinya beda-beda ya. Dari tipe ini ke tipe itu pasti beda ya. Bedanya ada di mana saja? Wah, sangat beragam. It can be in the camera, it can be in the application, it can be in the hardware, it can be in the software ya. Jadi perbedaan spesifikasi itu bisa aplikasinya, softwarenya, atau hardwarenya, atau alat yang ada dalam alat tersebut ya. And then parts of the product, bagian-bagian dari produk itu yang ada ketika kita membeli. Misalnya kita beli HP, yang pasti ada HP-nya yang pertama, yang kedua ada chargernya. Nah, that is should be mentioned, itu harus disebutkan. Mobile phone, and then charger ya. Kemudian apa lagi? For example the memory card ya. Jadi ada tambahan memorinya. And then what else? Mungkin ada speakersnya ya. Nah, disebutkan semua. And then the next is step by step to use or operate a tool or equipment. Ini
Step by stepnya secara terperinci, satu persatu berurutan. Cara menggunakan atau mengoperasikan sebuah alat. And then the last is pictures if necessary. Jadi diberi gambar juga nggak apa-apa kalau misalnya itu akan memberi penjelasan lebih detail. Okay, so next, let's see. Nah, here I have a sample of simple manual. Simple aja yang sederhana ya. Name of the product, printer. Function, to print or scan or copy a document from different sources such as computer, mobile gadget, cloud storage, etc. Nah, ini fungsinya. Fungsinya apa? Ya, fungsinya printer itu. And then specification, Epson L3510. Ya, jadi ini spesifikasinya apa? Nggak usah terlalu detail ya. Jadi mereknya saja, kemudian tipenya. And then parts of the product, ada main device, berarti printer ya. Jadi main device, device itu alat, main itu utama. Jadi alat utama ya printernya. And then connecting cables ya, kabel penghubung. And then power cable, kabel listriknya ya yang menghubungkan dengan listrik. And then disk drive ya, jadi ada disk drive-nya atau disketnya itu ya. And then paper tray. Paper tray, what does it mean? Paper is kertas, tray baki. Jadi baki kertas. Nah, biasanya kalau printer kan ada paper tray-nya. So, this is the beginning of a sample of simple manual. And then now this is the step by stepnya. How to print a document ya. Satu persatu. It's easy to print a document using this L3510 printer. Below is the step by step ya. Jadi mudah mencetak dokumen menggunakan printer L3510. Di bawah ini adalah step by stepnya, prosedurnya. Number 1, first install the application in the device you want to use with the printer. Pertama, install ya aplikasinya di alat yang kamu ingin gunakan dengan printer tersebut. Ya, aplikasinya di mana? Di disk drive itu, oke? And then number 2, next, connect the power cable to power outlet. Berikutnya, hubungkan kabel listriknya, kabel penghubung listriknya ke power outlet itu, ke cop-copan ya, biasanya kalau orang Jawa bilangnya cop-copan atau encep-encepan ya, atau sumber listriknya. After that, connect the connecting cable to your device. Setelah itu, hubungkan connecting cable-nya atau kabel penghubungnya ke device-mu atau ke alatmu, PC atau laptop atau mobile phone. And then next, open the document and select print. Buka dokumennya dan pilih print. The interface will pop up and you can adjust the printing to your need. Oke. Jadi interface itu tampilannya akan muncul. Tampilan apa? Tampilan printingnya atau pencetakannya. Dan silakan disesuaikan dengan kebutuhan ya. Make sure that you choose the L3510 printer. Pastikan bahwa kalian sudah memilih printernya itu L3510. Okay, before you hit the print button, place some paper in the feeder. Sebelum mengklik tombol printnya, letakkan beberapa kertas dalam feeder. Feeder itu yang pengumpannya kertas itu, tempatnya kertas itu namanya feeder ya, paper feeder. Kemudian, when everything is good, start printing your document. Ketika semuanya sudah baik, bagus,
mulailah mencetak dokumenmu. And then the last one, when it is done, don't forget to turn off the printer. Ketika sudah selesai, jangan lupa mematikan printernya. So this is very simple. Ini sangat sederhana ya. Jadi nggak perlu yang susah-susah. Di tugas yang kemarin itu, I know that you just download from the internet ya. Di tugas yang kemarin itu Bu Diana tahu bahwa kalian tidak menulis factual reportnya. Kalian hanya mencari di internet, kemudian mendownload itu atau copy paste aja ya, copy paste dari yang ada di internet. How do I know? Bagaimana Bu Diana tahu? I know you, I know my students ya. Karena Bu Diana sudah tahu siapa siswa-siswanya Bu Diana. Jadi nanti untuk tugas yang ini tulis aja sendiri yang simple, yang sederhana, sesuai dengan kemampuan. Oke? Next. If you still have any questions related to how to write or how to understand a manual, please ask me questions in the Google Classroom, through the forum, or you can text me. Ya, jadi kalau masih punya pertanyaan, silakan dituliskan di forum Google Classroom atau kirim pesan ke Bu Diana ya, DM Bu Diana lewat WA. Bu Diana pasti akan membantu. Okay, now this is the assignment. Seperti biasa ada 3 assignment. There are 3 assignments. The first one is quiz in a Google form ya. Jadi pasti setelah Bu Diana kasih materi, pasti akan Bu Diana cek siapa yang belum mengerti lewat Google Form ya. Kerjakan sebaik-baiknya. Kalau tidak mengerti, nyontek. Nyonteknya di mana? Nyontek di materi yang sudah Bu Diana berikan. Oke. And then reading comprehension. Jadi nanti akan Bu Diana beri satu manual, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab. Oke, and then group work. Nah, seperti biasa, tugas terakhir adalah group work. Write a manual for certain tool or equipment such as. Nah, tugasnya adalah tuliskan sebuah manual untuk suatu alat seperti scanner ya, mesin scan. Router, yang TKJ pasti tahu apa itu router, yang MM juga pasti tahu router itu apa ya. And then copier mesin fotokopi, nggak usah mesin fotokopi yang besar-besar itu, yang ada di printer. And then komputer, PC, laptop, whatever. HP boleh, tapi kan perintah instruction di HP itu banyak. Pilih salah satu aja. Misalnya how to take pictures or how to make a phone call, how to download an application from Google Store, Google Play Store, dan sebagainya. Jadi nggak usah keseluruhan, salah satu aja. Misalnya bagaimana mendownload sebuah aplikasi dari Google Play Store. Sudah, itu aja. Paling 6 langkah sudah selesai. Atau misalnya bagaimana menelpon lewat HP. Nah, bagaimana caranya apa ya? Membuka dokumen pada WPS. Nah, itu juga sudah manual ya. Kemudian the deadline is September 30, jadi banyak sekali waktunya ya. Jangan sampai tidak mengerjakan. Bu Diana nggak senang ngopiak-ngopiak, tapi Bu Diana senang marah ya. Jadi kalau nggak ngerjakan, Bu Diana nggak ngopiak-ngopiak, tapi langsung marah-marah. Okay, so I believe you don't like to be, what is that? You don't want to get me anger ya on you. Jadi saya yakin Bu Diana yakin kalian nggak suka dimarahi. Jadi don't try, jangan coba
coba. Okay then, so that's it. The materials that we will study until September 30th. Have fun in learning, be more disciplined, and stay healthy, stay safe, and have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.